Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rizali Saputrawan, nomor absen 58, asal bunyi kerja Balai Wilayah Sungai Maluku Utara. Saya akan memaparkan video saya terkait dengan tentang identifikasi dan solusi tantangan Smart ASN di Balai Wilayah Sungai Maluku Utara. Sebelumnya, saya akan mulai dari gambaran umum paparan. Jadi pada paparan ini terdiri atas 6 langkah. Pertama adalah identifikasi isu, kedua deskripsi isu, ketiga pemilihan isu, keempat analisis isu, dan terakhir adalah rekomendasi solusi. Pertama-tama kita akan mulai dari identifikasi masalah. Jadi di Balai Wilayah Sungai Maluku Utara ada 3 masalah utama yang menghambat yang saya identifikasikan, yaitu pertama, literasi digital yang terbatas di kalangan ASN, seperti banyak ASN kurang mahir dalam alat digital untuk e-government. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor yang tidak memadai, operasi yang terisolasi mengurangi efisiensi pelayanan publik. Dan ketiga adalah tentang tata kelola yang kurang efektif, struktur pengelolaan yang tidak optimal menghambat inovasi dan efisiensi. Dari identifikasi masalah tersebut, saya akan mendeskripsikannya satu persatu. Yang pertama, isu pertama adalah literasi digital yang terbatas di kalangan ASN. Datanya, banyak ASN di Bos Maluku Utara kesulitan dengan platform digital, misalnya sistem e-government, pengolahan data. Bisa dikatakan hanya 40% tetap mahir dalam alat digital dasar, estimasi survei internal. Kemudian dampak jika tidak diselesaikan yaitu penundaan pelayanan, kesalahan dalam proses digital, dan penurunan kepuasan publik. Dan keterkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN yaitu literasi digital adalah dasar Smart ASN, memungkinkan pelayanan efisien dan transparan melalui sistem e-government. Deskripsi isu yang kedua adalah tentang kolaborasi lintas sektor yang tidak memadai. Datanya, koordinasi terbatas antara BOS Maluku Utara dan instansi lain, misalnya Pemda, lembaga, lingkungan, menyebabkan duplikasi upaya dan penundaan proyek infrastruktur air. Dampak jika tidak diselesaikan yaitu penggunaan sumber daya tidak efisien, penundaan proyek, dan kualitas pelayanan publik rendah. Dan ketiga adalah keterkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN. Kolaborasi adalah nilai inti ASN beralat, esensial untuk platform digital terintegrasi dan smart governance. Dan deskripsi isu ketiga adalah tentang tata kelola yang kurang efektif. Datanya atau fakta yaitu struktur pengelolaan di Bos Maluku Utara kurang fleksibel dengan prosedur birokrasi yang kaku dan menghambat adopsi inovasi digital. Dampaknya, penurunan produktivitas, kesulitan adaptasi terhadap perubahan, dan kegagalan mencapai target pelayanan publik. Dan ketiga adalah keterkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN, yaitu tata kelola efektif mendukung implementasi Smart ASN melalui struktur yang adaptif dan mendukung kolaborasi serta digitalisasi. Pemilihan isu utama atau core issue. Metode yang saya gunakan dalam penapisan isu utama menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan juga growth. Dari ketiga isu yang sudah diidentifikasikan, yaitu literasi digital yang terbatas karena ASN, kedua kolaborasi lintas sektor yang tidak memadai, dan terakhir tata kelola yang kurang efektif. Berdasarkan nilai USG, nilai yang menjadi prioritas adalah nomor 1, yaitu literasi digital yang terbatas di kalangan ASN. Dengan rincian penilaian usul utama terkait literasi digital yang terbatas di kalangan ASN, pertama untuk nilai urgensinya, yaitu kebutuhan segera akan keterampilan digital untuk implementasi sistem e-government. Untuk seriousness, mempengaruhi efisiensi pelayanan dan kepuasan publik secara signifikan. Dan growth, yaitu permintaan digital akan meningkat seiring kemajuan teknologi. Dan selanjutnya analisis isu utama atau diagram fishbone. Ada 4 masalah utama, yaitu pertama adalah orang, kedua proses, 3 teknologi, dan keempat kebijakan. Yang keempat penyebab ini membuat literasi digital yang terbatas di kalangan ASN. Kemudian untuk rekomendasi solusinya, saya menyediakan 4 solusi. Yang pertama adalah bootcamp literasi digital dengan mengimplementasikan program pelajaran wajib, tingkat dasar lanjutan menggunakan platform online dan pelatihan lokal. Yang kedua adalah program mentorship sebaya
seperti pasangan ASN yang mahir teknologi dengan rekan yang kurang berpengalaman untuk pembelajaran langsung. Yang ketiga, kolaborasi dengan sektor swasta, seperti bermitra dengan perusahaan teknologi untuk solusi pelatihan terjangkau dan scalable. Keempat adalah sistem insentif, beri penghargaan bagi ASN yang mencapai sertifikasi kemahiran digital. Baik, terima kasih sudah mengikuti paparan saya terkait identifikasi isu dan solusi terkait penerapan Smart ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya.